Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Kacayani, Ayu Sulistiawati, Divanda Arga akan menjelaskan sedikit mengenai materi, jenis, dan format naskah dinas. Yang pertama yaitu pengertian naskah dinas. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Naskah dinas merupakan semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Naskah dinas berisi informasi mengalir kepada pihak luar instansi. Komunikasi tulisan menggunakan surat dinas, surat perjanjian, pengumuman, surat undangan, dan sebagainya. Informasi yang dituangkan dalam naskah dinas mengalir melalui jaringan komunikasi formal dan informal. Dilihat dari mengalirnya informasi muatan naskah dinas dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu naskah dinas berisi informasi mengalir dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, naskah dinas berisi informasi mengalir dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga, naskah dinas berisi informasi mengalir secara horizontal dan lintas haluran. Yang keempat yaitu naskah dinas berisi informasi mengalir kepada pihak luar instansi, komunikasi tulisan menggunakan surat dinas, surat perjanjian, pengumuman surat undangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi naskah dinas. Naskah dinas atau surat sebagai sarana komunikasi tertulis mempunyai fungsi antara lain: 1. Wakil dari pengirim atau penulis. 2. Sarana memperpendek jarak atau fungsi abstrak. 3. Untuk menyampaikan informasi. 4. Untuk menerangkan suatu informasi. 5. Untuk memerintahkan atau menggerakkan seseorang atau organisasi. 6. Untuk memberikan wewenang atau penugasan kepada seorang atau organisasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis naskah dinas. Yang pertama, naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang berisi mengenai kebijakan pokok atau kebijaksanaan pelaksanaan yang harus dipedohi dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintahan yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan. Yang kedua, naskah dinas korespondensi merupakan naskah dinas yang berisi pelaksanaan tugas bagi pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan. Yang ketiga, naskah dinas khusus merupakan naskah dinas yang dibuat oleh pejabat berwenang dan digunakan sebagai alat komunikasi kepentingan khusus. Yang keempat, laporan merupakan naskah dinas yang berisi tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian sebagai bentuk pemberitahuan kepada yang berwenang. Yang kelima, telaah staf merupakan naskah yang berbentuk uraian yang berisi analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan yang disampaikan oleh pejabat atau staf dengan memberikan jalan keluar. Yang keenam, formulir merupakan pencatatan berbagai data dan informasi dalam lembar naskah atau lembar naskah yang diatur alokasi ruangnya. Yang terakhir yaitu naskah dinas elektronik merupakan naskah dinas yang dalam komunikasi menggunakan teknologi informasi dan informasi yang dilakukan terekam dalam media elektronik. Baik, kita lanjutkan kepada poin D, yaitu format naskah dinas. Format naskah dinas mempunyai format yang berbeda-beda. Format naskah dinas arahan atau berbagai jenis naskah dinas ya, itu bisa dibagi menjadi yang pertama dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, telaah staf, formulir, dan naskah dinas elektronik. Dan masing-masing memiliki tiga bagian utama, yaitu kepala surat, batang tubuh atau isi surat, dan yang ketiga adalah kaki. Nah, tiga bagian utama ini harus selalu ada pada setiap format naskah dinas, jenis apapun itu. Dan format ini bisa mengalami perubahan atau beberapa tambahan komponen
dari format naskah dinas itu sendiri, karena sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan pada format naskah dinas seperti itu. Dan ada berbagai jenis surat naskah dinas yang disitu memang memerlukan beberapa tambahan komponen dari 3 komponen yang sudah dilampirkan di atas. Seperti contoh pada susunan naskah dinas penetapan itu 3 komponen yang disebutkan di atas itu yaitu kepala, batang tubuh, dan juga kaki itu sudah ada, tapi ketambahan yang namanya considerans dan juga dictum yang mengandung pengertian, yaitu consideran itu memuat consideran yang berisi kata menimbang dan mengingat, dan dictum sendiri berarti dimulai dengan kata memutuskan. Nah, disitu bisa dilihat bahwasanya sesuai dengan kebutuhan surat dinas yang dikeluarkan dari lembaga pemerintahan ya. Itu pasti ada komponen-komponen yang di-includekan kepada surat dinas, format-format yang ditambahkan sesuai dengan jenis atau kebutuhan surat dinas tersebut. Terus kita lanjut pada kesimpulan. Jadi naskah dinas dapat diartikan sebagai informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Naskah dinas merupakan semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Ada beberapa fungsi naskah dinas, yaitu yang pertama wakil dari pengirim atau penulis, yang kedua sarana memperpendek jarak atau fungsi abstraks, yang ketiga untuk menyampaikan informasi, yang keempat untuk menerangkan suatu informasi, yang kelima untuk memerintahkan atau menggerakkan suatu organisasi, yang keenam yaitu untuk memberikan wewenang atau penugasan kepada seorang atau organisasi. Selanjutnya ada beberapa jenis naskah dinas, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus laporan, serta telaah staf formulir, naskah dinas elektronik. Dalam sebuah penyusunan naskah dinas terdapat ketentuan-ketentuan atau format-format yang digunakan sebagai acuan membuat naskah dinas. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya naskah dinas ini memang adalah salah satu bentuk komunikasi yang menjadi penghubung antar kelembagaan, terkhusus lembaga pemerintahan ya, yang di situ membuat beberapa informasi yang sangat penting dan dibuat melalui yang namanya naskah dinas, supaya informasi yang tersampaikan dapat diterima dengan baik dan terdata dengan administratif yang telah berlaku, seperti itu ya.